Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati tentunya Bapak Camat Kecamatan Majenang beserta Forkopimcam. Alhamdulillah sahabat kami ini dari Polsek. Biasa kita berinteraksi, berkolaborasi di Polresta sekarang ya Pak. Ya, jadi Polres Cilacap sekarang sudah menjadi Polresta. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, khususnya para wali murid kelas 3 atau mungkin kelas 12 ya sekarang istilahnya, yang sudah dari pagi tentunya begitu sabar menunggu acara dimulai. Saya memang diberi kabar prosesi Pak Camat bilang itu 9.30, jadi saya lepas tadi ya, 9.30 saya datang. Yang kami hormati Bapak Saiful Anam, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Majenang, yang juga dampingi oleh youtubernya ini Bapak Yai Haji Maskur dan Mas Sultan ya. Terima kasih, saya setiap datang ke Majenang di syuting sama Mas Sultan ini. Ibu bapak saudara sekalian, dewan guru, karyawan, kepala sekolah, Pak Ahmad Syarifuddin, yang alhamdulillah banyak sekali kelihatan perkembangannya. Mungkin ini tadi saya ngomong sama Pak Camat, ya GOR juga bisa sebagai tempat meeting, juga bisa sebagai tempat belajar. Pokoknya multifungsi di gedung ini. Tepuk tangan untuk SMK Muhammadiyah Majenang. Ibu bapak, terutama sekali komite juga ini yang selalu komit ya, memikirkan agar bisa mempertahankan siswanya ya Pak. Hari ini mungkin akan dilepas. Berapa Pak jumlahnya Pak? Bapak diberitahu nggak jumlah siswanya ada berapa Pak? Ada 570 yang dilepas ya. Nah terus yang tertinggal berapa? Karena SMK Muhammadiyah Majenang ini termasuk SMK rujukan yang konon menurut Pak Ketuanya ini banyak sekali ya, banyak sekali membantu kelancaran sekolah-sekolah yang ada di cabang Majenang, tapi yang Muhammadiyah Pak Camat, sementara baru Muhammadiyahnya yang banyak dibantu. Mudah-mudahan akan semakin maju, berkembang dan bisa mengantar sekolah-sekolah yang selama ini masih butuh pendampingan bisa mandiri, meniru manajemen yang dipakai oleh SMK Muhammadiyah Majenang. Dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan pada ibu bapak wali santri bahwa ada dua keuntungan ya. Ada dua keuntungan sekolah di
Muhammadiyah ya. Secara duniawi jelas dapat ya, karena ilmu-ilmu duniawinya di sini juga begitu banyak ya. Ada akuntansi, ada teknik kendaraan ringan, ada manajemen, ada teknik listrik ya. Satu-satunya di Jawa Tengah, baik SMK swasta maupun negeri yang siswa SMK teknik instalasi listriknya begitu lulus itu memperoleh juga sertifikat kompetensi yang bisa dipakai untuk bekerja, itu baru SMK Muhammadiyah Majenang. Mungkin ada orang yang bertanya, banyak sekolah-sekolah juga banyak punya lembaga-lembaga kompetensi, tapi di dunia kerja belum bisa dipakai. Sebab apa? Itu diterbitkan bukan oleh lembaga independen. Kalau di Majenang ini punya lembaganya adalah lembaga sertifikat kompetensi yang telah disertifikasi, diakreditasi oleh Dirjen Ketenagalistrikan atau oleh Menteri ESDM Sekju Dirjen Ketenagalistrikan. Jadi luar biasa ya. Itu yang pertama keuntungannya. Kemudian keuntungan yang kedua adalah ya dapat duniawi, ya dapat ukhrawi. Siapa sih sekarang yang tidak menginginkan anaknya itu maju dulu dalam urusan ilmu pengetahuan teknologi? Hampir semuanya. Tapi juga kemudian orang mengharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi, maka harus ada imannya. Nah, di sini ada imtak ya. Ada imtak. Jadi memperoleh anaknya bisa dibangun imannya, dibangun akhlaknya, akan tetapi tidak kecuali urusan-urusan pengetahuan di dunianya juga didapatkan. Satu contoh ya, yang lagi hangat ini pekerjaannya Pak Kapolsek ini tambah ya. Kami titip para siswa, Dewan Guru dan jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah di Majenang tidak usah terpancing, meskipun ada seorang yang mestinya seorang ahli ilmu itu hanya mengandalkan ilmunya, tapi sudah mulai ikut mencampuri urusan spiritual. Itu yang disebut oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Mestinya kita harus menghindari yang namanya rezimentasi. Jadi kenapa ini harus saya sampaikan? Sekarang eranya era medsos ya, begitu mudah orang kepancing. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah meskipun mau dibunuhi satu-satu ya, yang tidak taat teropong bulan ya, itu alhamdulillah satu tidak terjadi, dan alhamdulillah pemerintah juga tidak setuju ya dengan cara-cara yang memaksakan kehendak ya, karena justru Allah telah mengirimkan saksinya ya, bukan kepada ormas ya, Allah telah mengirimkan saksinya kepada orang yang arogan dalam urusan dunia dan teknologinya itu, bahwa terjadi gerhana matahari total tanggal 20 April. Yang namanya gerhana matahari total atau cincin itu hanya terjadi apabila matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Ada orang yang mengatakan itu ijtima, ada orang yang mengatakan paling sederhana, pada detik itu bulan mati. Bulan apa yang namanya? Bulan Hijriah telah mati. Maka detik berikutnya telah berganti berjalan pada bulan Hijriah yang berikutnya. Kemudian tadi malam juga Allah telah membuktikan kepada
pengetahuan dan teknologi yang juga banyak dikuasai oleh orang-orang Muhammadiyah. Jadi saya laporkan Pak Kapolsek, Pak Camat, dan saudara-saudaraku yang ada di semuanya di sini, tadi malam telah terjadi gerhana bulan penumbra. Dari saya SD belum berubah. Gerhana bulan itu hanya terjadi pada bulan Purnama, tepat tanggal 15. Jadi meski demikian Muhammadiyah tetap dengan bijaksana menghormati pendapat orang lain, menghormati orang yang belum punya keinginan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Kapolri, melalui Pak Kapolsek ini saya sampaikan, orang yang mengancam-ngancam, ya, mungkin dia tidak tahu sejarah ya, tidak tahu sejarah. Kita bayangkan 1912, andaikan tidak ada perguruan tinggi Muhammadiyah, andaikan tidak ada sekolah-sekolah Muhammadiyah, mungkin bangsa Indonesia ini belum banyak yang jadi profesor. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menjadi pahlawan nasional. Istrinya juga menjadi pahlawan nasional karena penggerak. Dan gerakan-gerakan Muhammadiyah itu tidak ada satupun gerakan yang mengajarkan untuk menjadi pengecut bangsa atau pengkhianat bangsa. Muktamar ke-47 ya di Makassar benar-benar mencerminkan Muhammadiyah ingin bersama-sama bangsa ini menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 yang berbineka tunggal ika dan berdasarkan Pancasila itu. Oleh karena itu mari jangan hanya pidato saja ya, jangan hanya pidato ngomong Pancasila tapi tidak melaksanakan Pancasila. UUD 45 jelas negara menjamin kebebasan beragama, negara menjamin kebebasan penduduk yang beragama untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa kewajiban negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia ya. Jadi kewajibannya, agamanya apapun, keyakinannya apapun, yang penting bukan komunis, yang penting tidak bertentangan dengan Pancasila, itu negara wajib melindungi. Ini yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku yang baru selesai menyelesaikan sekolahnya, khususnya yang sudah memiliki sertifikat kompetensi ketenaga listrikan, bisa Anda sodorkan di perusahaan manapun, itu insya Allah jika dibutuhkan Anda itu akan begitu mudahnya diterima kerja. Untuk yang mau meneruskan lagi, insya Allah tidak diragukan karena SMK Muhammadiyah ini juga akreditasinya Pak Camat, akreditasi. Sekarang kan bukan swasta maupun negeri, andalannya adalah akreditasi. Ini akreditasinya A, sudah pengpengan, A sempurna. Mudah-mudahan yang ingin mencari kerja cepat mendapatkan pekerjaan dan titip, amin ya rabbal alamin, titip jaga nama baik SMK Muhammadiyah ya. Mudah-mudahan yang ingin sekolah lagi juga akan mudah diterima di perguruan tinggi pilihan dan favoritnya. Mudah-mudahan ibu dan bapaknya Allah karuniai kemampuan untuk membiayainya sampai selesai. Amin ya rabbal. Demikian, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.